Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Mardiansa dengan NIM 2111045. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan pemilihan pemain bola terbaik menggunakan metode WAC Product atau WP. Yang pertama, di sini ada 6 langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencari pemain bola terbaik. Di sini yang pertama ada tabel alternatif. Di sini berisi pemain bola. Yang pertama ada Lionel Messi dengan kode K1. Yang kedua ada Kylian Mbappe dengan kode K2. Yang ketiga ada Cristiano Ronaldo dengan kode K3. Dan Haaland ada di kode K4. Di sini ada range bobot dari 1 sampai 10. Selanjutnya masuk ke yang pertama, menentukan kriteria bobot dan bobot masing-masing kriteria. Kriteria yang pertama ada harga pemain dengan C1 memiliki bobot 5. Yang kedua ada skill C2 dengan bobot 9. Fisik C3 dengan bobot 8. Lalu kecepatan C4 dengan bobot 8. Selanjutnya terakhir adalah jumlah gol C5 dengan bobot 10. Di sini langsung kita jumlahkan dengan rumus sum sama dengan C12, lalu kita tambahkan semua, setelah itu dapatlah hasilnya 40. Di sini harga pemain adalah cost dengan kode C1, yang kedua ada skill dengan benefit, fisik benefit juga, kecepatan benefit, jumlah gol benefit. Selanjutnya langkah kedua, melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal WJ di mana sigma WJ sama dengan 1 dengan rumus WJ sama dengan WJ dibagi sigma WJ. Selanjutnya kita mencari bobot kriteria, bobot kepentingan. Ini didapatkan dari bobot dibagi jumlah. Dengan 5 kita bagi dengan 40, hasilnya ini 0,125. Selanjutnya sama langkahnya, dibagi 9 dibagi 40, hasilnya 0,225 dan seterusnya. Selanjutnya ini sigma WJ. Sigma WJ didapat dari C1 dijumlahkan semuanya sampai C5 dengan rumus sum buka kurung C1 dijumlahkan semua sampai C5, hasilnya kita dapat 1. Selanjutnya di sini kita membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Nah, di sini sudah terdapat alternatif dan kriteria, di mana K1 ada berisi 2, 9, C2 ada 9, C3 ada 8, C4 ada 8, dan C5 ada 8. Seterusnya ada K2 yang berisi C1 ada 3, C2 ada 7, C3 ada 7, C4 ada 9, dan C5 ada 9. Lalu K3, C1 ada 2, C2 ada 9, C3 ada 9, C4 ada 9, dan C8 ada 9. Lalu yang terakhir K4, ada C1 ada 3, C2 ada 8, C3 ada 3, C4 ada 8, C5 ada 8. Di mana kita mendapatkan ini didapat dari bobot di sini. Seterusnya mencari pangkat. Nah,
Pangkat ini didapat dari C20. Sini bobot kepentingan dikali min 1. Hasilnya, mengapa min 1? Karena dia cost. Kalau benefit, dia positif. Lalu C2, lalu yang kedua ada pangkat kedua 0,225 dikali 1. Hasilnya ada 0,225 dan seterusnya. Di sini ada 0,2 dikali 1 hasilnya 0,2. Selanjutnya 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2. Yang terakhir ada 0,25 dikali 1 sama dengan 0,25. Selanjutnya angka yang keempat adalah melakukan nilai vektor S, di mana di sini dengan rumus S1 sama dengan N dikali J sama dengan 1 dikali WJ IJ. Nah, di sini kriteria alternatif S ini didapat dari C22. Di sini C22. Lanjut dipangkatkan dengan C27. Nah, di sini 2 dipangkatkan dengan min 1,25. Hasilnya lalu dikali dengan tabel sebelahnya sampai ke ujung. Lalu didapatlah 5,8. Yang kedua juga begitu. 5,4 ini didapatkan dari 3 dipangkatkan dengan pangkat min 0,125 sampai seterusnya. Terus didapatkanlah ini. Lanjut ketiga, sama seperti langkah yang pertama tadi. Dipangkatkan, jangan lupa kita memberi aksen dolar biar nilai dia tetap dan tidak berubah-ubah ketika ditarik. Oke. Lanjut keempat, sama seperti cara yang pertama tadi. Dibagi semua sampai ujung, dikali maksud saya, lalu dipangkatkan, lalu diberi aksen dolar. Maka terdapat hasilnya 4,4. Lalu kita jumlahkan semua nilai S ini dengan rumus sum, dijumlahkan semua, lalu terdapatlah jumlah 21,7. Lalu yang kelima, langkah yang kelima adalah melakukan perhitungan preferensi relatif vektor V. Di sini ada rumusnya, di mana rumusnya V1 sama dengan S1 dibagi N dikali J sama dengan 1, buka kurung, X dikali J, tutup kurung, dikali WJ. Nah, di sini nilai alternatif kriteria V didapatkan dengan nilai kriteria S dibagi dengan jumlah. Lalu terdapatlah hasilnya 0,27. Selanjutnya kedua sama saja. 5,4 ini dibagi dengan jumlah. Hasilnya kita dapatkan 0,25. Yang ketiga sama saja, langkah yang pertama tadi. 6,1 dibagi dengan 2. 1,7 hasilnya ini. Nah, lalu kita menentukan jumlah sama seperti tadi.
Dengan rumus sama dengan sum, kita jumlahkan semua, lalu terdapatlah hasilnya, yaitu 1,0. Nah, langkah yang terakhir adalah kita melakukan meranking alternatif. Di sini, ranking dengan rumus, selanjutnya kita ranking semua, lalu terdapatlah ini. Terdapatlah K3 adalah ranking pertama, K2, K1 ranking kedua, K2 ranking ketiga, dan yang terakhir keempat adalah ranking 4. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.